Oke, di mata kuliah Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi Bisnis, kali ini kita masuk di pertemuan kelima, bahasannya tentang berbagai macam perusahaan dan bisnis perusahaan. Lumayan banyak pembahasannya. Nah, paling tidak kita berteori dulu perusahaan yang ada di Indonesia ini apa saja. Dan nanti kalau misalkan kita mau bikin perusahaan, modelnya seperti apa. Ini pernah juga di materi semester 1 ini dapat ya. Di masalah sistem informasi juga. Pertemuan awal. Hari ini kita akan ada dua pembahasan utama kita. Pertama, kita harus memahami. Kita coba memahami berbagai macam perusahaan. Yang kedua, kita juga membahas tentang memahami bisnis perusahaan. Jadi, dua bahasan utama kita yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perusahaannya dan kedua, bisnis perusahaannya. Targetnya adalah mahasiswa mampu memahami berbagai macam perusahaan dan memahami bisnis perusahaan. Kita bahas yang pertama, memahami berbagai macam perusahaan. Kita lihat dulu pengertiannya. Pertama, kita mau bahas tentang pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, kaitannya dengan perusahaan, badan usaha itu adalah lembaganya, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Bahasan kita tentang perusahaannya. Tapi kita nggak lepas dari badan usaha. Jadi, perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Badan usaha sendiri kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Hal yang diperlukan untuk mendirikan satu badan usaha ada produk, ada jasa. Yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Cara pemasaran produk atau jasa yang diperdagangkan. Macam-macam badan usaha. Yang pertama, badan usaha berdasarkan kegiatannya. Lalu badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Dan yang ketiga, badan usaha berdasarkan wilayah atau negaranya. Nanti ada beberapa yang saya skip ya. Kalian bisa baca secara ini. Karena memang lumayan banyak bahasannya saya. Ini ada kurang lebih 50 slide. Tapi nggak saya bahas semua. Nah, ini penting, jadi saya bahas secara lengkap bagian ini. Badan usaha berdasarkan kegiatannya. Atau dia bergerak dalam sektor apa. Jadi boleh dikatakan sektornya, berdasarkan sektornya mana. Ada 5 jenis badan usaha ini, urutan tidak menjadi urutan. Artinya ekstraktif diletakkan di akhir ya boleh gitu. Yang pertama, perusahaan atau badan usaha ekstraktif. Kegiatan mengambil apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Jadi perusahaan ini mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contoh badan usaha dalam ini adalah ngambil hasil hutan. Perusahaannya biasanya ada tuh BUMN yang ngurusin ini. Kelapa sawit gitu. Nah, banyak tuh. Ada juga hasil laut, ada juga yang lain-lain. Dan nanti bisa BUMN bentuknya, bisa juga perusahaan swasta, tergantung. Yang dapat aspek ekonomi dan aspek hukumnya yang sudah sesuai dengan urutannya dari mana. Yang kedua, perusahaan atau badan usaha agraris. Kayak gimana tuh? Perusahaan yang melakukan jenis kegiatan berhubungan dengan pertanian. Sesuai namanya, perdagangan, kegiatan membeli dan menjual kembali satu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Loh, jualan beras bukan masuk agraris. Sebenarnya dia karena bentuknya adalah dia hanya dagang, dia juga bisa masuk dalam kategori perdagangan.
Kemudian industri, kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sektor berikutnya adalah sektor jasa. Kegiatan perusahaan ya badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa atau perusahaan jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, jasa pendidikan, kampus, masuk dalam kategori ini, jasa. Sementara macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal dibagi dalam 4 badan usaha. BUMN, badan usaha milik negara, pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara. BUMS, badan usaha milik swasta, berupa swasta nasional dan pihak asing. Kemudian BUMD, pemilik badan usahanya di tangan pemerintah daerah. Lalu ada juga badan usaha campuran, merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Badan usaha berdasarkan wilayah, ada penanaman modal dalam negeri, PMDN, ada juga penanaman modal asing atau PMA, perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Bentuk usaha yang ada di Indonesia ada 3 bentuknya: koperasi, BUMN, BUMS. Saya nggak bahas panjang lebar tentang koperasi. Secara garis besar, koperasi merupakan badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Jadi nomor satunya adalah asas-asas kekeluargaan dan dia untuk kepentingan bersama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan di mana tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi bisa didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 22 tentang perkoperasian. Dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Oke, saya lewat bagian sini. Yang kedua tentang badan usaha milik negara, BUMN. Di BUMN sendiri ada 3 bagian. Ada Perjan, perusahaan jawatan. Ini udah nggak ada. Dulu kereta api ini, Perjan kategorinya. Sekarang hampir semua BUMN bentuknya sudah Persero. Ada Perum juga ya. Dulu Perum Peruri, keuangan. Kemudian ada juga Persero. Perusahaan perseroan. Perjan, singkatan dari perusahaan jawatan. BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. Jadi dia mengurangi anggaran belanja negara. Ada catatannya di APBN. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat. Tujuan utamanya membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Ini mestinya kalau perusahaan bentuknya Perjan, enak banget nih. Rakyatnya mestinya sejahtera. Cuma memang aspek keuntungan jadi nomor sekian. Yang penting rakyatnya jadi sejahtera. Kalau lihat dari modelnya, ini ideal banget ya. Walaupun nanti dalam prakteknya kadang-kadang ya tetap saja beda. Hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi, efektivitas ekonomi serta pelayanan yang baik. Saat ini BUMN tidak ada yang jenisnya Perjan. Tidak ada badan usaha yang bisa digolongkan Perjan karena badan-badan usaha sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum ataupun badan usaha lainnya. Dulu PJKA ya, perusahaan jawatan kereta api. Sekarang jadi
PT KAI. Zaman dulu, nah ini dia, Perjan, kereta api, kemudian Pegadaian pun dulu bentuknya Perjan. Sekarang hampir semua jadi Persero. Rumah sakit juga dulu Perjan bentuknya. RS Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Anak, Karyadi, M. Jamil, dan sebagainya. Bahkan Radio Republik Indonesia dan televisi pun dulu bentuknya adalah Perjan. Yang kedua, Persero, perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas, PT, perusahaan, cuma milik negara. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Dalam membentuk suatu persero, Menteri mengusulkan membentuk suatu usaha tersebut kepada Presiden, lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai macam pertimbangan. Pendirian persero bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Umumnya persero di bidang produksi dan bertujuan mencari keuntungan. PT Pertamina misalnya, PT Telkom, PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, itu masuk dalam kategori perusahaan PT, perseroan terbatas. Ciri-ciri persero badan hukum perdata berbentuk PT, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata, dipimpin oleh seorang direksi. Nah, kata kuncinya ini nih, direksi. Pemerintah berperan sebagai pemegang saham, sebagian atau seluruh modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, bertujuan memupuk keuntungan. Cuma sayang ya, di Indonesia kadang-kadang bentuknya perusahaan, tapi seringnya laporannya rugi. Padahal dagangnya sendirian. Ada listrik, ada misalnya Pertamina gitu. Sering banget kita dengar. Kemudian tidak memiliki fasilitas negara, pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta. Jadi bukan PNS ya pegawainya. Jadi ya. Berikutnya. Maaf. Yang ketiga adalah Perum atau singkatan dari perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Dalam membentuk satu perum, dibutuhkan koordinasi antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Presiden. Menteri BUMN, nah sekarang Mentor BUMN-nya siapa? Ada yang tahu? Pak Erick Thohir. Oh iya, betul. Ya benar kan, Pak? Betul, masih Pak Erick Thohir. Menteri BUMN mengusulkan kepada Presiden dengan dasar-dasar yang telah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Menteri Teknis ini tergantung perusahaannya apa gitu ya. Kalau ya misalnya kalau PT Pertamina misalnya, itu berarti menteri yang ngurusin Menteri Energi gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan di laut berarti kan menterinya Menteri Kelautan gitu yang ya, makanya ditulisnya adalah Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum berfungsi sebagai penyelenggara usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang atau jasa berkualitas tetapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat umum. Ini teknisnya mah keren banget dah. Pokoknya mantap banget ya, terjangkau oleh masyarakat umum. Hal tersebut tetap diolah dengan sistem perusahaan yang baik. Contoh perum, pegadaian, pelayaran, dan lain-lain. Kemudian BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ini nanti yang paling banyak saya bahas, yang akan kita bahas. Karena kalaupun kita bisa bentuk satu perusahaan, targetnya adalah ketika kita bisa bentuk perusahaan, ya bentuknya kan ini, pasti kita bentuknya swasta. Seperti namanya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta.
adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis, antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya ini berdasarkan modal ya, dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Kalau asing, badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang bidang-bidang yang dimiliki yang bisa dikelola oleh swasta, seperti mengolah sumber daya ekonomi yang memiliki sifat tidak vital dan strategis, atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau hajat hidup orang banyak biasanya dikuasai oleh negara. Jenis-jenis BUMS, ada perusahaan perseorangan, tadi disebut PO. Ini banyak yang bentuknya PO ini biasanya bis ya, perusahaan bis. PO Harapan Jaya misalnya gitu. PO Haryanto. Karena memang dimiliki perseorangan. Kemudian persekutuan, perdata, lalu firma. Kemudian ada juga komanditer penutskap atau CV, persekutuan komanditer nama lainnya. Lalu ada juga perseroan terbatas, ada juga joint venture. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang perseroan perseorangan atau PO. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja lebih sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Kelebihannya mudah dikelola, bebas bergerak, hanya pemilik yang berhak memperoleh keuntungan usaha, rendah pajak, jadi pajaknya juga lebih rendah ya dibanding PT. Kemudian rahasia perusahaan hanya diketahui oleh pemilik, biaya organisasi rendah, keputusan diambil dengan cepat, dan pimpinan lebih termotivasi jika keuntungan yang diperoleh lebih besar. Kekurangannya, tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, modalnya terbatas, tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan, terbatasnya kecakapan pimpinan, kerugian ditanggung sendiri. Jadi kalau PO dia sendirian ngerjainnya. Kalau kerjasama berdua nanti ada yang namanya persekutuan perdata. KUH Perdata, persekutuan perdata merupakan perjanjian dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Jadi bisa dikatakan persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih. Kemudian memasukkan sesuatu, inbreng. Terdapat kontribusi dari masing-masing sekutu untuk persekutuan perdata. Bisa berupa uang, barang, jasa. Atau kalau pabrik, pabriknya dia yang ngasih. Misalnya tanahnya. Lalu ada pembagian keuntungan, artinya setiap sekutu yang telah berkontribusi berhak mendapatkan keuntungan dari persekutuan perdata tersebut. Misalnya Anda dan rekan bisnis menjalankan usaha coffee shop, di mana Anda dan rekan bisnis Anda telah sepakat bahwa Anda akan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi. Dengan rekan bisnis Anda menyediakan tempat serta keahliannya untuk menjalankan bisnis tersebut sebagai bentuk kontribusi. Nah, harus ditentukan terlebih dahulu nilai kontribusi masing-masing berapa persen. Lalu dari kontribusi yang dihitung tadi disepakati ke pembagian keuntungannya, dibagi secara rata kepada dua orang tadi, misalnya Rahmat sama Satrio misalnya gitu ya. Bisa jadi keuntungannya itu apakah 50-50, 50% atau 60-60, tergantung kesepakatan para pihak. Berapa lama pembagiannya? Umumnya pembagian tersebut ketika satu putaran perhitungan, setahun sekali biasanya gitu. Tapi biar tergantung juga. Ada juga yang ya misalnya kalau mau cepet-cepet sebulan sekali gitu. Kalau memang sudah dihitung
Kalau sebulan sekali rada repot, apalagi baru berjalan, belum kelihatan untungnya. Bentuk usaha ini membutuhkan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak atau lebih yang terlibat dalam pendirian bisnis tersebut. Hal-hal yang dijelaskan di atas dimasukkan dalam perjanjian, misalnya kontribusi masing-masing itu bentuknya apa, dan dinilai dalam bentuk berapa persen, keuntungannya bagaimana, terus pengangkatan pengurus siapa. Sama halnya dengan perusahaan perseorangan, dalam perusahaan perdata juga terdapat pemisahan antara aset pribadi masing-masing sekutu dengan aset persekutuan perdata. Jadi harus terpisah. Berikutnya adalah firma. Ini mirip-mirip dengan tadi, persekutuan komanditer, persekutuan perdata. Firma merupakan persekutuan antara seorang dengan orang lain atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapat dari persekutuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa firma memiliki minimal anggota 2 orang. Anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai dengan yang tertera pada akte pendirian firma. Apabila bangkrut, semua anggota bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungkan. Kalau habis semua nih modalnya. Kebutuhan, kelebihan firma, kebutuhan modal mudah terpenuhi karena yang nanggung tidak sendirian. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko bisa ditanggung bersama. Keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Kekurangannya terjadinya perselisihan karena 2 orang yang berkuasa bisa jadi tuh. Awal-awal aman, besok-besok loh kok enakan dia misalnya. Pembagian laba dan rugi diatur dalam perjanjian. Keputusan tidak bisa cepat diambil karena 2 orang tadi, satunya nggak mau, satunya mau, kan bisa masih sesuai. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan bubar. Karena ganti lagi namanya. Karena jadi misalkan bertiga nih, yang satu mundur, ya tinggal berdua, ya berarti yang berdua harus bikin nama baru lagi, firma baru lagi. Gitu. Kalaupun namanya dibuat mirip-mirip bisa. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Jadi bawa-bawa, kalau ada satu tindak yang melanggar hukum, tiga-tiganya ikutan kena. Kalau misalnya yang berkontribusi di firma tersebut ada 3 orang. Berikutnya CV. Ini intinya mirip-mirip ya antara CV, firma dengan komanditer, perdata maksud saya. Nanti ada perbedaannya, biasanya tergantung dari tempat dia nyetorinnya, yang ketika dia ngebentuknya. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota, memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan beberapa lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. CV dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekutu aktif komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola satu perusahaan sekaligus memilih hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif atau sekutu yang hanya menyerahkan modal tapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. Jadi dia nggak ngikut jadi pengurus. Kelebihan dan kekurangan CV. Komanditer, Penutskap. Kelebihan modal CV lebih besar dibanding firma. Kebutuhan modal mudah terpenuhi. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama. Keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Kekurangannya ya, ketika terjadinya perselisihan, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan bubar. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Ini mirip-mirip juga dengan firma tadi. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Bentuknya adalah PT, perseroan terbatas. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian besar saham sebesar yang ditanamnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur perihal PT, disebutkan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham, atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal. Dalam menjalankan PT, pemilik modal saham bisa menjual kepada pihak lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa akan sangat mungkin terjadi kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan atau mendirikan kembali. Ini beda banget sama CV dan firma tadi. Kalau ada yang mundur, kalau di CV atau firma, itu perusahaan bubar, bikin baru. Kalau di PT tidak, ada yang mundur ya dia tetap jalan aja. Yang mundur tinggal istilahnya dijual atau dibalikin modalnya, diberikan hak-haknya, lanjutkan PT-nya. Tergantung yang beli siapa, apakah orang baru atau yang sekarang lagi jadi pengurus misalnya. Jadi paling beda jadi bentuknya. Ini bisa sendiri pun bisa ya. Jadi nggak mau bentuk perseorangan, tapi bentuknya PT bisa. Dia sendirian. Karena pendirian PT dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka membutuhkan minimal 2 orang untuk membuat PT. Tapi kalau misalkan sendirian, ya lebih bagus sih, lebih murah kalau dia pakai bentuknya perorangan. Tapi bedanya kalau sendirian berarti dananya juga sangat luar biasa karena lebih besar angkanya. Notaris harus mengetahui perjanjian dalam pembuatan PT. Jadi kalau PT itu wajib ke notaris. Bayar notarisnya juga lumayan ya. Dan membuatkan akta untuk mendapatkan pengesahan dari Menkumham, Menteri Hukum dan HAM. Sekarang namanya sama ya? Menkumham juga ya? Menkum dan HAM. Ciri-ciri perseroan terbatas atau PT. Pertama, berbadan hukum karena didirikan dengan akte notaris, izin dari Menkumham, diumumkan dalam berita negara. Terdiri dari 3 macam modal, yaitu modal statut, modal yang ditempatkan, dan modal yang di-store. Terdiri 3 macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kelebihan PT, tanggung jawab terbatas, kebutuhan modal mudah dipenuhi, terjaminnya kelangsungan hidup usaha. Dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, kepemimpinan efisien, nasib buruh dan karyawan diperhatikan. Ini kelebihan-kelebihan dari PT. Di balik kelebihan ada kekurangannya. Kekurangannya, kurangnya perhatian persero terhadap PT, besarnya biaya dalam PT, terdapat kesulitan memimpin PT. Berikutnya adalah tentang joint venture. Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara. Kemudian menjadi satu perusahaan yang mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT atau perusahaan terbatas dalam bidang industri. Joint venture dipimpin oleh dewan direktur yang dipimpin oleh para pemegang saham. Jadi kalau joint venture ini kerjasama dari beberapa perusahaan. Nanti bentukan perusahaan tersebut bentuknya harus PT. Perusahaannya bentuknya harus PT. Untuk prosedur dan legalitas pendirian usaha, pertama harus mengajukan nama perusahaan. Nama perusahaan itu minimal 3 kata harus sekarang ya. Misalnya Satria Teknik Globalis gitu ya. Abu Data Kompupro kurang satu, harus 1 kata lagi. Jadi minimal 3 kata. Kemudian pembuatan akte pendirian usaha, permohonan NPWP badan usaha. Jadi selain NPWP pribadi pemiliknya, dia juga harus punya NPWP badan usaha. Lalu pembuatan juga permohonan nomor induk berusaha
atau NIB. Dan ini masing-masing orang bisa sebenarnya bikin NIB. Lalu pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Jadi perusahaan tersebut didirikan di mana, ada di mana. Jadi harus ada yang namanya SKDP. Lalu ada surat pengesahan anggaran dasar, pengajuan izin usaha, SIUP, bisa IUI atau IUJK. Kemudian ada juga yang namanya BNRI. Nah, kemudian ada pemenuhan komitmen izin usaha. Ya, PBUMKU, komitmen izin usaha. Selesai untuk memahami jenis-jenis perusahaan. Sekaligus bonusnya tadi prosedur dan legalitas pendirian usaha. Oke, satu bahasan berikutnya yaitu tentang memahami bisnis perusahaan. Kalau yang kaitan kita tadi ketika kita bahas tentang memahami jenis-jenis perusahaan, kita bisa lihat ada 6 jenis perusahaan bagian kita, yaitu berdasarkan swasta ya, untuk yang swasta. Itu tadi ada PT, kemudian ada firma, CV, sama perdata. 3 kalau kita sederhanakan boleh kita anggap kerjasama antara 2 orang gitu ya. Kemudian yang keempatnya tadi perusahaan atau PT, perusahaan terbatas PT. Dan terakhirnya adalah joint venture. Kalau joint venture itu perusahaan, kerjasama perusahaan, bikin perusahaan baru. Kalau orang dengan orang, bikin perusahaan PT. Oke, baru kita masuk memahami bisnis perusahaan. Perusahaan itu ngerjain apa sih? Jenis bisnisnya apa? Itu bahasan kita. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertiannya. Bicara tentang bisnis, maka kita harus paham bisnis apa sih? Apa-apa kadang-kadang kita bisnis. Pengertian mengenai bisnis merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ngerjain apa aja, yang penting ujung-ujungnya ada keuntungannya. Sederhananya gitu. Itulah bisnis. Dalam konteks ini, keuntungan dapat diartikan sebagai selisih antara pendapatan yang diterima dari penjualan barang atau jasa dengan biaya produksi atau pengeluaran lainnya. Kalau lebih berarti bukan untung, tapi rugi. Bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti perusahaan besar, usaha kecil, atau bahkan pengusaha individu. Cara mengembangkan bisnis. Untuk mengembangkan bisnis, bisa melibatkan serangkaian strategi dan tindakan untuk meningkatkan kinerja, pangsa pasar, dan keuntungan. Beberapa cara kita dalam yang umum untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama, riset pasar. Jadi kita harus melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, identifikasi peluang pasar dan tren yang dapat diambil. Jadi itu dengan cara riset pasar. Yang kedua, penyusunan rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang jelas dan terperinci, termasuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, strategi pemasaran, dan rencana keuangan. Yang ketiga, inovasi produk atau layanan. Selalu cari cara untuk meningkatkan atau mengembangkan produk atau layanan yang ditawarkan. Respon terhadap perubahan kebutuhan pasar dengan cepat. Kemudian yang keempat, pemasaran dan promosi. Gunakan strategi pemasaran yang efektif seperti iklan online. Ya, kita buat digital marketing. Apakah melalui TikTok, Facebook, Instagram, atau kesemuanya, tergantung. Media sosial atau kampanye promosi. Bangun citra merek yang kuat untuk membedakan dari pesaing. Kalau udah Ramadan gini biasanya yang paling rame, bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang ngeluarin iklannya tuh gila-gilaan.
Misalnya sirup marjan, itu luar biasa itu. Modal modal iklannya aja itu lumayan mahal. Kemudian pengembangan keterampilan karyawan. Yang kelima ya. Oke. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Karena kalau karyawannya terampil, pinter, yang untung juga perusahaan. Tapi harus pinter-pinter juga. Jangan sampai salah. Udah capek-capek, misalnya nguliahin karyawan, masukin karyawan, pas udah pinter, dia resign, ya harus pinter-pinter. Apakah ada perjanjiannya, harus ada apanya, biasanya dibuat kayak gitu. Atau yang bisa dibantu dikuliahkan oleh perusahaan, minimal masa kerjanya berapa, biasanya ada aturan-aturan tersebut. Karena untuk melindungi kepentingan perusahaan juga. Kemudian, pekerja yang terampil dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, ekspansi pasar. Untuk ekspansi pasarnya sendiri, kita bisa katakan bahwasanya kita harus jelajahi peluang untuk ekspansi ke wilayah baru. Jelajahi peluang untuk ekspansi ke wilayah baru atau pasar yang belum dimanfaatkan. Kemudian pertimbangkan untuk memasuki pasar internasional jika memungkinkan. Lalu yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang bijaksana. Kelola keuangan dengan hati-hati, termasuk manajemen kas, pemantauan biaya, dan investasi yang cerdas. Berikutnya, pelayanan pelanggan yang baik. Berfokus pada pelayanan pelanggan yang baik untuk membangun loyalitas pelanggan. Tanggapi umpan balik pelanggan dan gunakan untuk meningkatkan produk atau layanan. Berikutnya, kemitraan dan aliansi. Pertimbangkan untuk membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan. Teknologi dan otomatisasi. Manfaatkan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Terapkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Mengembangkan bisnis adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan adaptabilitas terhadap perubahan pasar dan teknologi. Strategi yang efektif dan komitmen terhadap inovasi dapat membantu bisnis berkembang dan tetap bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Demikian untuk cara mengembangkan bisnis. Berikutnya kita harus tahu juga bagaimana menganalisa bisnis. Bicara tentang bisnis, kita tidak bisa jalan seadanya untuk bisnis. Kita juga harus bisa dalam menganalisa bisnis kita. Analisa bisnis itu sendiri adalah proses memahami bagaimana satu bisnis beroperasi, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana cara membuat keputusan yang cerdas. Sederhananya seperti peta jalan yang membantu kita menemukan rute terbaik untuk sampai ke tujuan bisnis. Bagaimana caranya? Dengan menganalisa bisnis dan informasi yang ada. Kita bisa melihat pola yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Dari hasil analisis ini, kita akan lebih tahu strategi mana yang membawa keuntungan, mana yang perlu ditinggalkan, dan bagaimana bisa lebih dekat dengan pelanggan. Pengertian bisnis menurut para ahli, saya ambil satu saja, misalnya tahun terbaru 2016 ya. Paul Turner dalam bukunya Business Analysis Technique, 9 Essential Tools for Success, mendefinisikan analisa bisnis sebagai proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan solusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dalam bentuk pengembangan sistem, peningkatan proses bisnis, dan perubahan kebijakan. Ya, sumbernya Paul Turner 2016. Jenis-jenis analisa bisnis ada 5. Yang pertama, Business Process Modeling, BPM, analisis SWOT, analisis MOS, analisis PESTEL, analisis CATWO. Kita bahas satu persatu. Business Process Modeling
adalah alat analisis yang sangat berguna untuk memetakan proses bisnis dari awal hingga akhir. Dengan BPM, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara bagaimana bisnis berjalan saat ini dan bagaimana seharusnya di masa depan. BPM membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan operasional. Langkah-langkah dalam BPM: rencanakan bisnisnya, analisa bisnis modelnya, definisikan dan rancang prosesnya, lalu lakukan analisa teknis. Contoh penerapan, misal perusahaan retail online menggunakan BPM untuk menganalisa proses pengiriman barang mereka. Hasilnya, mereka menemukan bahwa proses pengiriman memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena sistem logistik yang tidak efisien. Dengan BPM, mereka dapat mengoptimalkan rute pengiriman dan memperkenalkan sistem otomatisasi baru yang akhirnya memangkas waktu pengiriman hingga 30%. Yang kedua, analisis SWOT. SWOT adalah salah satu metode analisis bisnis paling sederhana tapi sangat efektif. Dengan melihat SWOT mereka, strengths, weakness, opportunities, and threat, perusahaan dapat memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Strength, kekuatan, kualitas bisnis yang memberi keunggulan kompetitif. Weakness, kekurangan, area yang bisa memperlambat pertumbuhan atau efisiensi. Opportunities, peluang pasar yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh. Lalu threats, ancaman eksternal yang bisa membahayakan bisnis. Berikutnya analisis MOS. MOS alat analisis yang membantu perusahaan melihat seberapa baik tujuan dan strategi perusahaan kita selaras dengan misi besar bisnis. MOS singkatan dari Mission, Object, Strategy, and Tactic. Berikutnya analisis PESTEL. PESTEL adalah alat yang menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Dengan PESTEL, Anda dapat memahami dinamika luar yang mempengaruhi bisnis Anda dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. PESTEL sendiri singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment. Analisis CAT2. CAT2 adalah metode yang digunakan untuk melihat dampak keputusan bisnis terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Analisis ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan yang diusulkan akan mempengaruhi pelanggan, tim, dan lingkungan bisnis. 6 elemen CAT2 sendiri singkatan dari Customer, Actors, Transformation Process, Worldview, Owners, and Environmental Constraints. Kenapa perlu dilakukan analisis bisnis? Pertama, membantu pengambilan keputusan yang tepat. 2, mengidentifikasi peluang yang tersembunyi. 3, meminimalkan resiko dan kesalahan. 4, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kelima, memberikan pandangan jangka panjang yang lebih jelas. Kemudian terakhir, bagaimana cara melakukan analisa bisnis? Pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup bisnis. Jadi kita harus tahu tujuan dari analisis bisnis yang dilakukan. Tanyakan pada diri sendiri dan tim. Apa yang ingin kita capai dari analisa ini? Apakah kita ingin memperbaiki efisiensi operasional atau ingin meningkatkan penjualan? Terus ruang lingkupnya bagaimana? Kemudian yang kedua, kumpulkan data yang relevan. Ketiga, pilih metode analisis yang tepat. Keempat, lakukan analisis data. Kelima, rancang rencana tindakan atau action plan. Dan yang keenam, implementasikan dan pantau hasilnya. Referensinya ini. Oke, yang biasanya jadi beberapa pertanyaan FAQ-nya. Frequency of question. Apakah CP termasuk perusahaan swasta? Tentu.
Apakah CV bisa jadi PT? Sangat mungkin. Ada berapa jenis perusahaan berdasarkan sektornya? Ada 5. Apa saja? Di awal tadi sudah saya berikan. Oke, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih.